Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran transformatif untuk hidup yang menakjubkan. Video ini adalah bagian kelima dari playlist hidup penuh keajaiban dan penuh keberlimpahan. Bagian 1. Ilusi nasib dan keberadaan Sang Pencipta. Selama ini, kita cenderung menganggap keadaan hidup kita sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan. Tidak salah, Tuhan adalah Sang Keberadaan. Namun, Dia yang Maha Pengasih dan Maha Adil, tidak mungkin pilih kasih. Ia menyediakan kesempatan bahagia yang sama, rezeki yang sama, dan keberlimpahan yang sama untuk setiap hambanya. Lalu apa yang membedakan keadaan kita saat ini? Yang membedakan adalah diri kita masing-masing. Dalam kitab suci kita diingatkan, Tuhan tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum, kalau kaum itu sendiri tidak mau mengubahnya. Artinya, perubahan nasib sepenuhnya berada di tangan kita. Tuhan hanyalah katalisator, Sang Keberadaan yang mengikuti semua yang kita prasangkakan. Oleh karena itu, cara mendasar untuk mengubah nasib kita untuk meraih hidup yang menakjubkan adalah dengan mengubah pikiran dan perasaan kita. Bekerja keras saja tidak cukup. Jika kita gagal mengubah getaran energi yang kita pancarkan dari dalam, keadaan di luar diri kita tidak akan berubah. Bagian 2. Titik kritis dan hukum tarik-menarik. Dunia ini bekerja berdasarkan hukum tarik-menarik, dipicu oleh energi pikiran dan perasaan kita. Setiap energi adalah frekuensi, dan setiap frekuensi adalah vibrasi yang akan menggetarkan semua hal yang memiliki frekuensi yang sama dengan yang kita pancarkan. Pernahkah Anda mengalami hal baik datang secara susul-menyusul, atau sebaliknya, masalah datang bertubi-tubi? Ini adalah hukum tarik-menarik yang sedang bekerja. Magnetnya adalah diri kita sendiri. Untuk menarik keberlimpahan, kita harus melampaui apa yang disebut titik kritis. Titik kritis ini berada di angka 50%. Jika timbangan kehidupan kita seimbang 50% positif dan 50% negatif, kita berada dalam ketidakpastian. Hanya dengan memberikan 51% saja pikiran dan perasaan positif, kita sudah melampaui titik kritis. Timbangan kebaikan kita telah bergeser dan menjadi lebih berat, mengundang keadaan kelimpahan dan keselarasan. Ini sesuai dengan apa yang digambarkan dalam kitab suci mengenai timbangan amal kebaikan. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridai, kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang berkelimpahan. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah kesengsaraan. Ketika perasaan positif kita berada di level 51%, walaupun baru 1% kepositifan, ini akan menumbuhkan hal yang diinginkan. Kehadiran hal yang diinginkan ini kemudian memicu perasaan kita menjadi lebih positif lagi. Dan siklus ini terus berulang menjadi semakin banyak persentase perasaan positif kita. Inilah rahasia kenapa yang kaya semakin kaya. Mereka berada dalam siklus positif yang datang susul-menyusul. Sebaliknya, jika perasaan kita negatif, itu akan menarik hal yang tidak diinginkan. Hal yang tidak diinginkan ini akan membuat perasaan kita semakin negatif, menjebak kita dalam lingkaran siklus yang merugikan. Tugas kita sekarang adalah memberikan dan menjaga 51% waktu kita untuk mengisi pikiran dan perasaan kita dengan cinta, dengan getaran positif. Begitu 51% tercapai, kita akan mulai mengalami percepatan keberlimpahan. Bagian 3. 3 fase penciptaan realitas. Proses penciptaan realitas terjadi setiap saat, tiada henti, dan alam semesta ini berkelimpahan tiada batas. Untuk menarik yang kita inginkan, kita harus mengajukan permohonan dengan jelas melalui pikiran dan perasaan. Proses penciptaan hanya melalui 3 langkah sederhana, yang harus Anda pahami secara mendalam. Langkah 1. Bayangkanlah. Imajinasi menurut Einstein dapat menghubungkan kita dari A ke Z. Semesta akan mengatur prosesnya, bahkan melampaui batas sebab akibat. Fokuskan pikiran untuk membayangkan apa yang kita inginkan. Bayangkan diri kita sudah berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Bayangkan diri kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Bayangkan diri kita sudah memiliki yang diinginkan itu. Langkah 2. Rasakanlah. Pikiran adalah medan listrik. Perasaan adalah medan magnet. Keduanya harus koheren. Pada saat bersamaan dengan membayangkan, kita harus merasakan cinta atau kekuatan positif terhadap yang kita bayangkan.
Rasakan seakan-akan kita sudah bersama dengan yang kita inginkan. Rasakan seakan-akan kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan. Rasakan seakan-akan kita sudah memiliki yang kita inginkan. Diri kita adalah magnet dipol, di mana pikiran dan perasaan adalah kedua kutubnya. Keinginan yang dipadukan dengan rasa cinta atau kekuatan positif akan menciptakan magnet yang sangat kuat, siap menarik semua hal dengan frekuensi yang sama. Langkah 3, terimalah. Ini adalah fase penyerahan dan penerimaan. Pahami bahwa kekuatan cinta atau kekuatan positif yang kita pancarkan akan bekerja lewat kekuatan semesta baik yang kasat mata maupun tidak untuk menghadirkan yang kita inginkan. Kekuatan hukum semesta akan menggunakan berbagai keadaan, kejadian, atau orang sebagai lantaran. Uang tidak akan berjalan ke rumah Anda, tapi dibawa oleh orang yang digerakkan oleh alam. Apapun yang kita inginkan, harus diinginkan dengan sepenuh hati atau sangat diinginkan. Keinginan yang biasa-biasa saja tidak menghasilkan magnet yang cukup kuat untuk menarik impian kita. Bagian 4. Kekuatan imajinasi dan hukum memberi-menerima. Hukum tarik-menarik adalah hukum memberi dan menerima. Kita memberi energi, dan energi itu dipantulkan balik ke kita oleh alam semesta. Alam semesta bagaikan cermin atau gema yang memantulkan, dan yang berbahaya atau mengerikan adalah alam semesta juga seperti mesin fotokopi yang mampu menduplikasi satu lembar pikiran negatif menjadi 1000 lembar kenyataan negatif. Dunia adalah kanvas bagi imajinasi kita. Semua teknologi dan penemuan hari ini adalah buah imajinasi dari orang-orang yang mengungkapkan cinta. Mereka berani menerobos batas-batas yang dianggap mustahil. Perbedaan antara orang yang hidupnya susah dengan yang hidupnya senang hanyalah satu kata, cinta. Yang senang selalu membayangkan yang mereka inginkan, dan mereka sudah menginfuskan cinta ke dalam perasaannya. Yang susah secara tidak sadar menggunakan imajinasinya untuk hal-hal yang tidak mereka sukai, dipenuhi dengan perasaan negatif, yang merupakan ketiadaan cinta. Mari kita lihat metafora yang paling mendasar tentang hidup. Anggaplah Tuhan adalah sumber cahaya atau matahari, dan dunia adalah bayangan yang tercipta di belakang kita. Siapa yang bergerak menuju sumber cahaya, bayangan akan mengikutinya. Siapa yang mengejar Tuhan, ia akan mendapatkan Tuhan dan dunia. Siapa yang bergerak mengejar dunia atau bayangan, ia membelakangi cahaya. Ia mengejar bayangan yang tidak akan pernah bisa ditangkap. Inilah pelajaran terbesar. Jangan mengejar dunia, hadapi cahaya, dan biarkan bayangan itu mengikuti Anda. Renungkanlah, semua kehidupan kita saat ini adalah persis seperti yang pernah kita bayangkan. Semua yang kita miliki dan yang tidak kita miliki, persis dengan yang pernah kita bayangkan. Apapun yang dapat kita bayangkan sebetulnya sudah ada dalam penciptaan. Fisika kuantum menginformasikan bahwa setiap kemungkinan sudah eksis saat ini. Tugas kita sekarang, seberat apapun situasi yang kita hadapi, bayangkan akhir yang baik dan rasakan akhir yang baik itu. Lakukan 3 langkah proses penciptaan. Bayangkanlah, rasakanlah, dan terimalah. Ubah nasib Anda dengan mengubah pikiran dan perasaan Anda. Selamat mendapatkan kehidupan yang menakjubkan. Sampai jumpa di video bagian ke-6 dari playlist hidup penuh keajaiban dan penuh keberlimpahan.